Perjanjian Ayah. Di pelosok Sumatera Barat, tersembunyi sebuah kampung bernama Lubuk Lanjut. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang dikenal angker, terutama bagian yang disebut waktu. Lumbung tempat batu-batu besar berdiri seperti kuburan raksasa. Tak seorang pun berani ke sana, kecuali satu orang, Pak Salim. Pak Salim dulunya petani biasa, hidup sederhana bersama istri dan dua anaknya. Tapi semua berubah setelah musim panen gagal 3 tahun berturut-turut. Hutang menumpuk, sawah disita, dan anak-anaknya mulai kelaparan. Dalam keputusasaan, Pak Salim mencari jalan pintas. Suatu malam, ia menemui Mamak Dindo, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran hutan. Mamak Dindo memperingatkannya, kalau kau ingin kaya dalam semalam, ada caranya. Tapi ingat, tiap berkat yang datang harus ditebus. Dengan hati yang getir, Pak Salim mengikuti petunjuknya. Ia harus membawa darah ayam jantan hitam, seikat rambut anaknya, dan kain putih yang dibacakan mantra, lalu menguburnya di bawah batu paling besar di Watu Lumbung, tepat saat tengah malam bulan gelap. Malam itu juga, Pak Salim melakukannya. Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Pak Salim menemukan bongkahan emas dalam tanah ladangnya. Hujan turun hanya di sawah miliknya. Dalam seminggu, ia sudah membeli truk, ternak, dan bahkan membangun rumah bertingkat. Orang-orang kagum, tapi istri dan anak-anaknya merasa ada yang aneh. Anaknya, Nia, mulai ketakutan di malam hari. Ia mengaku mendengar suara bisikan dari bawah tempat tidurnya, dan sosok tinggi bermata merah berdiri di pojok kamarnya. Istrinya Yuni mengalami mimpi berulang melihat Pak Salim menggali tanah berdarah, lalu tertawa sambil memakan kotoran sendiri. Tanda-tanda aneh semakin nyata. Setiap malam Jumat, lampu rumah berkelip sendiri. Bau busuk seperti bangkai menyelimuti dapur. Ayam-ayam tiba-tiba mati dengan mata tercongkal. Tapi Pak Salim menolak percaya. Itu hanya harga kecil untuk hidup yang lebih baik, katanya. Sampai suatu malam, Nia menghilang. Pak Salim menemukannya di pinggir Watu Lumbung. Berdiri diam sambil memeluk batu besar. Matanya putih semua, tubuhnya membeku seperti patung. Tak bisa bicara, tak bisa menangis. Sejak hari itu, Nia tak pernah kembali normal. Ia hanya duduk dan menggambar sosok bertanduk dengan darahnya sendiri. Yuni menyalahkan Pak Salim dalam amarahnya. Ia mencoba membakar semua benda pusaka yang digunakan dalam ritual. Tapi rumah justru terbakar habis, tanpa bisa dipadamkan. Walau hujan turun deras malam itu, Pak Salim kini tinggal sendiri. Anak perempuannya dibawa ke rumah sakit jiwa, istrinya meninggal dalam kebakaran. Semua kekayaan lenyap, tanahnya gersang kembali. Orang-orang bilang, ia masih sering ke Watu Lumbung, duduk berjam-jam di depan batu besar sambil berbicara sendiri. Desas-desus beredar. Suara tangisan perempuan sering terdengar dari arah batu itu. Dan sesekali, terlihat sosok pria tua menangis sambil menggali tanah, seolah ingin mengubur sesuatu yang tak pernah benar-benar mati.